Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang manfaat informasi akuntansi dan pengungkapan untuk investor, kreditur, dan stakeholder. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Azia Nikhlatul Atika dengan NIM 075. Yang kedua ada Amelia Chandramurti dengan NIM 078. Yang ketiga ada Elinda Widayu dengan NIM 082. Dan yang keempat ada Natasha Tioni Aikta Siregar dengan NIM 109. Pada bab ini akan dibagi menjadi 6 materi. Yang pertama ada data akuntansi dan model penilaian, kedua nilai informasi akuntansi, ketiga informasi akuntansi dengan data cross-seksional, keempat ada peran auditing, kelima manfaat dari akuntansi, dan yang keenam ada makna dari pengungkapan. Pada materi yang pertama yaitu ada data akuntansi dan model penilaian. Data dan model akuntansi penilaian. Perusahaan model penilaian dividen dari Gordon merupakan langkah awal yang sangat bermanfaat dalam memahami hubungan antara data-data akuntansi dengan nilai perusahaan. Model ini mengatakan bahwa nilai suatu perusahaan bagi pemegang sahamnya adalah nilai sekarang dari dividen-dividen yang diharapkan akan diterima di masa yang akan datang. Beaver mempergunakan model penilaian dividen untuk merumuskan peran laba akuntansi dalam penilaian perusahaan sebagai berikut. 1. Harga-harga surat berharga saat ini didefinisikan sebagai suatu fungsi dari dividen-dividen yang diharapkan akan diterima di masa yang akan datang. 2. Dividen masa depan itu sendiri merupakan fungsi dari laba operasi masa depan. 3. Laba akuntansi dapat dipergunakan untuk menilai laba operasi di masa depan. Oleh karena itu, informasi laba periode berjalan merupakan data yang informatif karena kemampuannya untuk memprediksi laba dan dividen masa depan. Miller dan Modigliani menyatakan bahwa nilai teoritis perusahaan dapat ditelusuri ke dalam hasil penelitian. Mereka mengemukakan bahwa kebijakan dividen tidak relevan untuk penilaian atau valuation suatu perusahaan. Dengan mengabaikan dampak pajak, mereka menunjukkan bahwa nilai perusahaan dapat ditentukan tanpa dipengaruhi oleh dividen, yaitu dengan nilai sekarang atau present value dari arus kas masa depan. FISB mengadopsi secara implisit model penilaian dengan arus kas dalam SFAC nomor 1, peranan pelaporan keuangan disebutkan antara lain membantu investor, kreditur, dan pemakai lainnya dalam menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian prospek arus kas bersih perusahaan. Lebih lanjut, FASB menyatakan bahwa sistem akuntansi akrual dan angka laba akrual lebih berguna bagi tujuan ini dibandingkan dengan sistem kas basis yang lebih sederhana. Selanjutnya yaitu teori clean surplus, merupakan teori baru mengenai penilaian sekuritas yang lebih dekat dengan konsep dan angka akuntansi adalah teori clean surplus dari Ohson, Feldham, dan Ohson. Inti dari metode ini adalah nilai buku akhir ekuitas sama dengan nilai buku awal ditambah laba dikurangi dividen. Dasar premis yang ditekankan dalam pendekatan clean surplus yaitu clean surplus dibentuk oleh semua elemen laba dan rugi yang termasuk dalam pendapatan. Para kreditor dan data akuntansi. Harga bunga hutang didasarkan pada
Delfood Risk. Informasi perusahaan yang berupa data akuntansi membantu kreditor dalam menentukan Delfood Risk. Beberapa bidang kajian riset yaitu yang pertama kegunaan data akuntansi dalam memprediksi kebangkrutan perusahaan yang mencakup kegagalan pinjaman. Yang kedua, asosiasi data akuntansi juga berkaitan dengan pemeringkatan obligasi dan premi tingkat bunga. Yang ketiga, asosiasi data akuntansi dikaitkan dengan perkiraan premi risiko suku bunga atas hutang. Dan yang keempat, studi eksperimental juga menguji kegunaan data akuntansi bagi kreditor. Secara umum, studi ini mendukung kepekaan pengambilan keputusan terkait pinjaman terhadap data akuntansi utama dan dalam hal ini melengkapi temuan berdasarkan data lapangan ekonomi. Materi selanjutnya yaitu nilai informasi akuntansi. Francis dan Schipper pada tahun 1999 mendefinisikan relevansi nilai informasi akuntansi sebagai kemampuan angka-angka akuntansi untuk merangkum informasi yang mendasari harga saham, sehingga relevansi nilai diindikasikan dengan sebuah hubungan statistika antara informasi keuangan dan harga atau return saham. Francis dan Schipper pada tahun 1999 memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dengan menyebutkan 4 kemungkinan interpretasi konstruk relevansi nilai. Itu yang pertama, informasi laporan keuangan mempengaruhi harga saham karena mengandung nilai intrinsik saham sehingga berpengaruh pada harga saham. Yang kedua, informasi laporan keuangan merupakan nilai yang relevan bila mengandung variabel yang dapat digunakan dalam model penilaian atau memprediksi variabel-variabel tersebut. Yang ketiga, hubungan statistik digunakan untuk mengukur apakah investor benar-benar menggunakan informasi tersebut dalam penetapan harga, sehingga nilai relevan diukur dengan kemampuan informasi laporan keuangan untuk mengubah harga saham, karena menyebabkan investor memperbaiki ekspektasinya. Yang keempat, relevansi nilai diukur dengan kemampuan informasi laporan keuangan untuk menangkap berbagai macam informasi yang mempengaruhi nilai saham. Relevansi nilai dari elemen-elemen informasi laporan keuangan akan meningkat pada periode sebelum dan sesudah konversi SAK IFRS. Peningkatan relevansi nilai pada periode sebelum dan selama konversi SAK IFRS akan ditunjukkan dengan adanya hubungan yang lebih kuat antara keenam elemen-elemen laporan keuangan dengan harga saham pada periode penerapan IFRS. Materi yang ketiga yaitu informasi akuntansi dengan data cross-seksional. Baik, memasuki materi ketiga tentang memahami informasi akuntansi dengan data cross-section. Analisis cross-section adalah perbandingan data keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan atau industri yang sejenis. Akan bermanfaat untuk melihat prestasi perusahaan relatif terhadap industri dan juga bermanfaat dalam kasus khusus seperti untuk menentukan bonus bagi manajemen perusahaan. Model penilaian cross-section berupaya untuk mengestimasi model teoritis dari penilaian ekuitas. Model ini digunakan untuk menyelidiki bagaimana komponen laporan keuangan berhubungan dengan penilaian pasar terhadap perusahaan. Bila sebuah komponen disebut dengan aset atau pendapatan, maka komponen tersebut memiliki hubungan yang positif dengan nilai pasar. Demikian pula sebaliknya, apabila sebuah komponen disebut dengan kewajiban atau beban, maka memiliki hubungan negatif dengan nilai pasar. Untuk materi yang keempat yaitu peran auditing.
Peran auditing dalam proses pelaporan keuangan. Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Tanggung jawab tersebut tentu dalam rangka untuk menilai laporan keuangan dari salah saji secara material sesuai dengan standar auditing dan kode etik akuntan. Audit digunakan untuk mencari dan menemukan kecurangan serta kesalahan dalam perusahaan. Seiring berkembangnya perusahaan, peran audit menjadi berkembang dan penting, sehingga menimbulkan kebutuhan dari pemerintah, investor, pemegang saham, banker, dan masyarakat untuk menilai setiap karyawan dan prestasinya dalam menjalankan perusahaan. Audit independen juga berfungsi untuk meningkatkan kredibilitas eksternal dari laporan keuangan, di samping fungsi kontrol dari perusahaan. Untuk materi yang kelima yaitu manfaat dari akuntansi. Manfaat akuntansi secara umum. Secara umum, akuntansi merupakan sebuah kegiatan dalam pencatatan mengukur, mengidentifikasi, menyajikan, serta melaporkan aktivitas transaksi keuangan. Fungsinya adalah untuk menghasilkan informasi keuangan yang dapat dibaca serta dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun tujuan akuntansi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sarana perencanaan, koordinasi, pengawasan, serta pengendalian. Akuntansi dapat digunakan sebagai alat pelaporan kepada manajer yang menjadi pihak internal perusahaan yang berkaitan langsung dengan perusahaan karena pihak manajer membutuhkan informasi keuangan yang disajikan melalui proses akuntansi untuk keperluan perencanaan atau planning, koordinasi, pengawasan, serta pengendalian kondisi dan keuangan perusahaan. Yang kedua yaitu perencanaan dan menetapkan aktivitas perusahaan. Akuntansi sebagai sarana perencanaan dan menetapkan apa saja aktivitas perusahaan, laporan keuangan, serta nantinya akan menyajikan data aset kas maupun non-kas dari perusahaan yang akan digunakan untuk kepentingan operasional perusahaan karena membutuhkan data aset tersebut agar diketahui secara valid dan akurat mengenai kondisi likuiditas perusahaan. Yang ketiga yaitu dasar untuk menghitung pajak. Akuntansi sebagai dasar untuk menghitung pajak, setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Besar pajak yang harus dipenuhi tersebut akan disesuaikan oleh pemerintah melalui dari laba perusahaan. Yang keempat, untuk memperoleh pinjaman dari kreditor. Akuntansi sebagai sarana untuk memperoleh pinjaman dari kreditor. Kreditor sebagai sarana peminjaman modal biasanya akan memiliki persyaratan tertentu seperti rasio likuiditas perusahaan yang harus bagus. Rasio likuiditas itu nantinya dapat dihitung melalui adanya laporan keuangan. Kelima, menyediakan informasi keuangan bagi investor. Dalam kegiatan ekonomi, pastinya semua pihak akan berhati-hati jika melakukan investasi, kecuali investor. Manfaat akuntansi sendiri dalam proses ini adalah dapat memberikan informasi keuangan kepada investor. Nah, materi selanjutnya itu makna dari pengungkapan. Pengertian pengungkapan adalah pengungkapan atau disclosure dalam laporan keuangan merupakan bentuk penyampaian informasi dalam laporan keuangan yang dibutuhkan untuk kebutuhan operasi pasar modal yang efisien kepada pihak-pihak yang membutuhkan berupa pembahasan dan analisis manajemen, catatan kaki atas laporan keuangan, dan laporan pelengkap lainnya. Tujuan pengungkapan. Menurut Chariri et al. Pada tahun 2007, halaman 382, tujuan pengungkapan dalam laporan keuangan adalah yang pertama, memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor, kreditor, dan pemakai lainnya dalam mengambil keputusan secara rasional. Kedua, memberikan informasi untuk membantu investor, kreditor, dan pemakai lainnya menilai jumlah pengakuan tentang penerimaan kas bersih. Ketiga, memberikan informasi tentang sumber-sumber ekonomi suatu perusahaan. Keempat, menyediakan informasi tentang hasil usaha atau performance keuangan suatu perusahaan selama satu periode. 5, menyediakan informasi yang bermanfaat bagi manajer dan direktur sesuai kepentingan pemilik.
6. Untuk membandingkan antar perusahaan dan antar tahun untuk menyediakan informasi mengenai aliran kas masuk dan kas keluar di masa mendatang. 7. Untuk membantu investor dalam menetapkan return dan investasinya. Fungsi pengungkapan. Yang pertama itu informatif. Tujuan informatif dilandasi oleh gagasan bahwa pemakai yang dituju sudah jelas dengan tingkatan kecanggihan tertentu. Dengan demikian, pengungkapan diarahkan untuk menyediakan informasi tersebut yang dapat membantu keefektifan pengambilan keputusan pemakai tersebut. Kedua, melindungi atau protektif. Pengungkapan yang dimaksud untuk melindungi perlakuan manajemen yang mungkin kurang adil dan terbuka atau unfair, kebutuhan khusus atau diferensial, apa yang harus diungkapkan kepada publik dibatasi dengan apa yang dipandang bermanfaat bagi pemakai yang dituju, sementara untuk tujuan pengawasan, informasi tertentu harus disampaikan kepada badan pengawas berdasarkan peraturan melalui formulir-formulir yang menuntut pengungkapan secara rinci. Sekian dari kelompok 9 mengenai manfaat informasi akuntansi dan pengungkapan untuk investor, kreditor, dan stakeholder. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.